Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada awal hari ini kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil hari ini menampilkan kisah perwira Kapernaum yang datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan bagi hambanya yang sakit. Perwira itu bukan orang Yahudi, bukan bagian dari umat pilihan, namun justru ia menunjukkan iman yang luar biasa. Ia tidak datang dengan sikap sombong atau menuntut, tetapi dengan kerendahan hati yang mendalam. Ia berkata bahwa dirinya tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Cukup sepatah kata saja dari Yesus, maka hambanya akan sembuh. Yesus sangat kagum melihat iman perwira itu. Bahkan ia berkata bahwa di antara umat Israel sendiri, ia belum menemukan iman sebesar itu. Perwira ini percaya bahwa kuasa Yesus tak terbatas oleh jarak, ruang, atau batasan manusiawi. Iman seperti inilah yang membuka pintu keselamatan. Yesus kemudian menegaskan bahwa banyak orang dari timur dan barat akan datang dan duduk bersama para leluhur iman di dalam kerajaan surga. Artinya, keselamatan bukan hanya milik kelompok tertentu, tetapi bagi siapapun yang memiliki hati percaya dan rendah hati. Perwira ini menjadi model iman yang matang. Pertama, ia mengakui ketidaklayakannya. Ia sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Kedua, ia percaya penuh pada sabda Yesus. Ia tidak meminta bukti, tidak mencari tanda, tetapi percaya bahwa kata-kata Yesus mengandung kuasa. Ketiga, ia memohon bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang lain. Ada cinta, ada kepedulian, dan ada belas kasih yang lahir dari hati yang tulus. Pada hari ini,
Gereja merayakan peringatan wajib Santo Dionysius dan Santo Redemptus, dua martir yang kesaksian hidupnya memancarkan iman seperti perwira Kapernaum. Mereka adalah saksi Kristus di tengah ancaman dan penganiayaan. Mereka tetap teguh dalam iman, tidak menghitung risiko, dan tetap percaya bahwa Kristus adalah segalanya. Bahkan di tengah tekanan, mereka menghidupi iman yang taat, sederhana, dan teguh. Para martir ini mengajarkan bahwa iman bukan sekadar kata-kata, tetapi kesetiaan sampai akhir. Mereka tidak mundur ketika menghadapi ancaman kematian, karena mereka percaya bahwa hidup mereka berada dalam tangan Tuhan. Keteguhan itulah yang menjadikan mereka teladan bagi gereja sepanjang abad. Seperti perwira yang percaya akan kuasa sabda Yesus, para martir percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada rasa takut dan penderitaan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk memeriksa kembali kualitas iman kita. Apakah kita percaya sepenuhnya pada Tuhan atau justru sering meragukan kuasa-Nya? Apakah kita berdoa dengan kerendahan hati ataukah kita menuntut jawaban sesuai kehendak kita? Apakah kita memohon bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga bagi sesama yang membutuhkan? Seringkali kita merasa tidak layak atau tidak pantas di hadapan Tuhan. Namun kerendahan hati yang tulus justru membuka hati kita untuk menerima rahmat. Ketika kita berseru seperti perwira itu, "Tuhan, aku tidak pantas," kita sedang menempatkan diri kita di hadapan Allah yang penuh kasih dan belas kasih. Disitulah iman bertumbuh, bukan dari kehebatan diri, tetapi dari penyerahan penuh kepada Tuhan. Marilah kita belajar dari perwira Kapernaum dan para martir, Santo Dionysius dan Santo Redemptus. Semoga kita memiliki iman yang rendah hati, percaya sepenuhnya pada sabda Tuhan, dan setia dalam kasih sekalipun keadaan tidak selalu mudah. Iman seperti itulah yang membawa kita pada perjamuan kekal bersama Allah, perjamuan yang telah dijanjikan Yesus kepada semua orang yang percaya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus, Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan, seperti yang kami harapkan daripada-Mu. Doa syukur ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.